Assalamualaikum dan salam satu Nusantara. Bersama kami lagi, rezeki kami rezeki kucing. Hari ini kami ingin menceritakan tentang sejarah hubungan Malaysia dengan Aceh. Anda mungkin akan pelik, kenapa saya yang di sini hari ini bukan sahabat saya? Abang saya. Itu saja saya cakap. Nantikan reaction kami. Assalamualaikum dan terima kasih kepada saudara adindaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhabagata, terima kasih, Namlon Usra. Dan terima kasih kepada saudara saya iaitu Chris yang pada kali ini turut serta dalam channel kita pada kali ini. Jadi apa yang ingin saya bincangkan guys adalah mengenai satu kisah yang boleh kita bincangkan dan ingin sangat diketahui oleh masyarakat. Bukan sahaja di Aceh, malah juga di Malaysia guys. Dan berkebetulan saya melihat satu video yang agak kena dan tepat sekali dengan apa yang ingin kita ketahui. Channel yang dipilih adalah satu channel yang dinamakan Berbahagi Info. Yang tajuknya akan kita sama-sama saksikan adalah Cinta Tiga Segi Aceh antara Malaysia dan Indonesia dan juga sejarah Aceh. Tanpa melengahkan masa, kita akan saksikan bersama-sama guys. 1, 2, 3. Itulah dia kisahnya. Sama-sama kita belajar apakah yang ingin disampaikan dalam channel Berbagi Info. Jangan lupa subscribe channel Berbagi Info kerana antara channel yang bagus mengangkat sejarah dan juga budaya Aceh, bukan sahaja dalam kalangan masyarakat Aceh, malah juga di Nusantara guys. Itu dia. Ini kali pertama saya membuka channel ini guys. Setelah saya cuba membuat kajian dan sedikit homework untuk tontonan kita bersama. Memang mantap. Aceh, laksana seorang gadis rupawan yang menjadi incaran banyak pemuda sejak dahulu kala. Walaupun telah lama dipinang oleh lelaki yang bernama Indonesia, namun jalinan kasih indah yang pernah terjalin dengan Malaysia ternyata tidak mudah untuk dilupakan. Tidak mudah guys dilupakan. Umpama tersebut tidaklah berlebihan untuk disanding dengan kondisi provinsi Aceh hari ini. Panorama alam yang indah, adat istiadat dan budaya Islam yang kental serta sumber daya alam SDA yang berlimpah ruah telah menyebabkan daerah ini menjadi rebutan dari dahulu kala. Saudara mertua, banyak daerah yang ingin menaklukkan hati Aceh, namun Indonesia lah yang berhasil meminangnya. Dalam deretan sejarah, cuma Malaysia guys yang sempat memiliki kisah kasih yang indah guys. Aceh. Sedangkan saat Aceh dekat dengan pria berambut pirang yaitu Belanda antara 1873 hingga 1904 dan pria bermata sipit negara Jepang sekitar tahun 1942. Aceh justru banyak menderita. Saudara mertua, cinta Aceh antara Malaysia awalnya diperkirakan mulai abad ke-16 setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Sebenarnya bagi orang Aceh, negeri Malaka atau Malaysia tidaklah asing. Kerajaan Aceh Darussalam bahkan pernah terlibat perang dengan Portugis selama 130 tahun, dimulai dari tahun 1511 sampai 1641 hanya untuk membebaskan daerah tersebut. Bagus sekali Aceh guys. Terbaik sekali pengorbanan Aceh pada waktu itu. Saudara mertua, menurut sejarah Malim Dagang, Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636 dengan armada Cakradonyanya berhasil membebaskan Sumatera dan Semenanjung Melayu dari penjajahan Portugis dan menjadikan bagian dari kerajaan Aceh. Laksamana Malim Dagang berhasil mempersatukan wilayah Sumatera dan Semenanjung Melayu. Saudara mertua, dari peristiwa tersebutlah kemudian tercipta hubungan harmonis antara Aceh dengan Malaysia, baik pertukaran etnis hingga budaya. Hingga saat ini ada banyak etnis Melayu yang tersebar di Aceh. Demikian juga sebaliknya, hubungan ini sedikit renggang ketika Belanda dengan politik adu dombanya menancap kukunya di Aceh. Namun hal ini tidak mampu memudarkan cinta kasih Aceh dengan Malaysia. Sedangkan kisah Aceh dengan Belanda terjalin pada tanggal 26 Maret 1873. Saat itu Belanda menyatakan perang kepada Aceh.
dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel Begitu Van rupanya. Antwerpen. Sekitar 8 April 1873, pasukan Belanda mendarat di pantai Cermen di bawah pimpinan Johan Herman Rudolf Kohler dan langsung bisa menguasai Masjid Raya Baitur Rahman. Jenderal Kohler saat itu membawa 3.198 tentara, sebanyak 168 diantaranya para perwira. Perang Aceh adalah perang Kesultanan Aceh melawan Belanda dimulai pada 1873 hingga 1904. Kesultanan Aceh menyerang pada 1904, tapi perlawanan rakyat Aceh dengan perang gerilyanya terus berlanjut. Dengan kata lain, dengan rentan konflik yang lama tersebut, tidak ada masyarakat Aceh yang hidup saat itu mengaku senang atas kehadiran pria berambut pirang tersebut. Terakhir, Aceh juga sempat berkenalan dengan dari pria Jepang, sipil guys. dari Jepang. Menurut berbagai sumber, pada tanggal 12 Maret 1942, pasukan tentara Jepang mendarat pertama kali di pantai Kuala Buga, Kecamatan Perlak, Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya menyebar seluruh penjuru Aceh Timur dan daerah sekitarnya. Maknanya bukan sekadar di tanah Melayu, guys, malah di Aceh juga pernah mendaratnya tentera Jepun. Namun membawa akibat penderitaan yang cukup memprihatinkan. Seluruh rakyat hidup dalam kondisi kurang pangan dan sandang, disertai dengan perlakuan kasar dari bala tentara Jepang terhadap rakyat yang memang tidak teruk, manusiawi. guys. Akibatnya timbullah perlawanan atau pemberontakan rakyat. Setelah Hiroshima dan Nagasaki di kota Jepang Dibom atom, guys. oleh pasukan sekutu pimpinan Amerika pada tanggal 10 Agustus 1945, Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat. Kemudian setahap demi setahap mereka meninggalkan begitu Aceh. rupanya. Masa-masa inilah Aceh menjalin cinta kasih dengan Indonesia hingga akhirnya menerima lamaran dan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Ini sejarahnya ya. Bagaimana mereka bergabung ya. Saudara mutua, tetapi di luar pembahasan tersebut, menurut pandangan ahli sejarah, Indonesia masih seringkali cemburu ketika membahas persoalan Kenapa Aceh cemburu, dan guys? Malaysia. Pasalnya, dalam sejumlah kasus seperti ide yang ganyang Malaysia yang dikobarkan Presiden Soekarno dan isu mencuri budaya yang sempat terjadi di tanah air, justru ditanggapi dingin oleh rakyat bagus Aceh. sekali ya Hal masyarakat inilah Aceh. yang perlu dibahas secara lebih detail sehingga tahu akar persoalan yang terjadi. Saudara mertua, faktor sejarah dekatnya Aceh Malaysia. Faktor kedekatan sejarah yang panjang dinilai telah menyebabkan mayoritas masyarakat Aceh mencintai negara jiran Malaysia. Sikap sangat romantis, antara guys. masyarakat Aceh dan masyarakat Malaysia dianggap juga Tidak pernah luntur, guys. walaupun pemerintah dari kedua negara ini sedang terlibat perang dingin. Hal ini terungkap dalam seminar sehari sejarah antara bangsa dengan tema hubungan Aceh dan Kedah dan lintasan Aceh dengan sejarah Kedah, yang guys. dilaksanakan oleh Aceh dengan Kedah memang ada Provinsi sejarah Sejarah mereka itu Etnik sendiri. Unsia di ruang auditorium setempat beberapa waktu lalu. Saudara mertua, seminar ini diikuti oleh ratusan mahasiswa dari berbagai kampus. Hadir juga Pak Menteri dalam seminar tersebut adalah Profesor Madya Dr. Muhammad Isa bin Othman dari Majelis Kebudayaan Negeri Kedah, Malaysia, dan Datuk Dr. Haji Wan Samsudin bin Yusuf, sejarawan Malaysia. Sedangkan untuk pemerhati lokal hadir Dr. Mawardi Umar, Muhammad Hum, Dr. Husaini Ibrahim MA dari Prodi FK Sejarah Unsia. Saudara mutua, saat ide gayang Malaysia yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 3 Mei 1964, seluruh rakyat Indonesia panas kecuali Aceh. Demikian juga dengan ide gayang Malaysia yang dikobarkan pada pertengahan 2010 lalu. Seluruh daerah di Indonesia lagi-lagi menjadi panas kecuali daerah Aceh. Ini membuktikan berapa dekatnya emosional Aceh dengan Malaysia, ungkap Rektor Unsia Profesor Darmi Muhammad Daud saat membuka acara. Menurutnya, kedekatan Aceh dan Malaysia terjadi karena memiliki sejumlah kesamaan, baik dalam hal kebudayaan, agama, serta intelektual. Kedekatan ini semakin dieratkan dengan adanya penaklukan Kerajaan Kedah, Malaysia oleh Sultan Iskandar Muda dari Aceh. Saudara mutua, kesamaan-kesamaan inilah yang membuat mayoritas dari orang Aceh begitu dekat dengan Malaysia, tendasnya. Sementara itu, Profesor Madya Dr. Muhammad Ihsan bin Othman
yang dihadirkan sebagai pamateri dari Majelis Betul. Kebudayaan Negeri Kedah, Malaysia menambahkan bahwa hubungan Aceh dan Malaysia sudah Memang terjalin erat, begitu guys. erat dan Masya terbina Allah. sejak lama. Bahkan sejumlah nama daerah di Malaysia menggunakan nama Aceh. Demikian Betul. sebaliknya. Menarik guys untuk disaksikan. Gambar siapa ni? Saudara Mutua, ada daerah di Malaysia yang bernama Gampung Aceh. Demikian juga ada Desa Kedah di Oh, daerah ada desa Aceh. ada desa Kedah ya. Kesamaan ini bukan di terbentuk Aceh. karena sendirinya, melainkan karena hubungan sejarah yang panjang. Tandas dia. Saudara Mutua, di luar seminar tersebut menurut berbagai sumber, keturunan Aceh berdiam di Pulau sekitar Pinang, Pulau Penang, Kedah dan Perak. Perak. Betul. Mayoritas dari warga ini disinyalir juga masih mengajarkan bahasa dan adat istiadat Aceh kepada generasi muda mereka. Keturunan Aceh ini juga dilaporkan menguasai hampir sebagian besar sektor-sektor perekonomian di Malaysia. Rata-rata toko kelontong di Malaysia dikuasai Siapa oleh ni, guys? masyarakat Aceh. Ini disebabkan masyarakat Aceh memegang peranan yang sangat penting di Malaysia hingga kini, ungkap Maimum Lukman, dosen FK PPKN Unsiah yang sempat menempuh pendidikan magister di negeri jiran Malaysia. Tidak hanya itu, lanjut dia, sejumlah pejabat penting di Malaysia saat ini juga merupakan keturunan asli Aceh. Namun karena telah lama berdiam diri di negeri jiran tersebut serta mengubah status kewarganegaraannya, mereka akhirnya memperoleh kepercayaan untuk menduduki jabatan tinggi. Saudara Mutua, tetapi para keturunan Aceh di Malaysia tetap menjalin hubungan baik dengan para pendatang baru dari Aceh. Bahkan masyarakat Aceh yang terlibat kasus hukum di Malaysia karena menjual ganja tetap diberikan keringanan hukumannya, jelas Maimun. Saudara Mutua, salah satu warga keturunan Aceh yang tenar di Malaysia adalah seniman kondang Tan Sri P. Ramlee guys. Siapa tak kenal? Dia lahir di desa Melasah Alu, kecamatan Muara II, Luk Sumawe yang kemudian bapaknya tenar di guys Malaysia. asal daripada Aceh guys. Sebenarnya ada belasan pejabat lain di Malaysia, namun sulit untuk melacak satu persatu. Cukup lengkap sekali guys video ini untuk menceritakan sejarah. Saudara Mutua, keterikatan Aceh dengan Malaysia tidak hanya terasa di negeri jiran, tetapi juga di Aceh sendiri. Sebagai contoh, saat berlangsungnya final Piala final Asia AFF guys, Tenggara bola antara sepak guys. Malaysia dengan Indonesia, hati masyarakat Aceh justru mendua. Tidak sedikit masyarakat Aceh yang mendukung Malaysia yang seharusnya adalah musuh dari timnas Indonesia. Hal ini menandakan adanya keterikatan batin antara Aceh dengan betul Malaysia guys. hingga kini. Para pemimpin kita saat ini sebenarnya sangat sadar akan hal ini. Namun selama kedekatan ini dinilai tidak membawa kemudaratan bagi kesatuan negeri ini, maka dianggap adalah hal yang wajar. Saudara Mutua, sejarah sebagai cermin membangun mesranya hubungan Aceh dengan Malaysia adalah romantisme masa lalu yang seharusnya menjadi pelajaran penting bagi bangsa kita saat ini, di mana Malaysia yang sebelumnya adalah bagian dari kerajaan Aceh ternyata mampu berkembang jauh lebih maju dari induknya sendiri. Sedangkan membandingkan daerah Aceh dengan negara Malaysia saat ini bagaikan membandingkan langit dan bumi. Antara kedua daerah ini terdapat sejumlah kesenjangan yang sangat jauh berbeda, sehingga sulit bagi pemimpin kita untuk saat ini untuk mengatakan bahwa Malaya pernah menjadi bagian dari kerajaan Aceh Darussalam. Saudara Mutua, namun bukanlah hal yang tidak mustahil guys untuk Aceh kembali bangkit sejajar dengan negara Malaysia di masa yang akan datang. Paling tidak dibutuhkan ketekunan dan keikhlasan yang lebih dari para pemimpin kita untuk segera berbenah setelah 31 tahun dilanda konflik sampai sekarang. Berkembangnya mereka. Sejarah telah mencatat bahwa Aceh yang dahulu telah mampu menunjukkan jati dirinya pada dunia dengan wilayah kekuasaannya hingga ke Malaya. Di saat zaman masih serba sederhana, kerajaan Aceh justru telah mampu berbicara banyak dengan menunjukkan kepiawaiannya dalam menguasai Asia Tenggara. Saudara Mutua, sejarah kemegahan kerajaan Aceh di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda seharusnya menjadi pacuan semangat yang lebih. Aceh pasti boleh bangkit guys untuk melakukan hal yang serupa untuk Aceh ke depan. Jika dulu bisa, kenapa saat ini tidak? Pertanyaan inilah yang harus dijawab oleh generasi muda Aceh hari ini dan membangun bangsa. Ayo bangkit. Sekian dan terima terbaik kasih. Sekali. Itulah
apa yang boleh kita perkatakan mengenai video daripada berbagi info ini. Jelas sekali cukup lengkap dengan sejarahnya, bermula dengan awalnya bagaimana cinta tiga segi guys di antara Aceh, Malaysia dan Indonesia. Jelas kita tahu walau Aceh sebuah negeri yang mungkin setengah orang melihat namanya pada ketika ini tidak segah dahulu, tetapi pada masa dahulu Aceh merupakan negeri yang cukup kaya guys. Bukan sahaja kaya dengan hasil buminya, malah kaya dengan semangat kepahlawanan yang sekaligus menyaksikan Belanda sendiri bertempiaran lari guys, kerana sangat takut dengan kewibawaan dan kekentalan pahlawan-pahlawannya. Jadi apa yang dapat saya lihat sebelum tu, saya mohon maaf jika mungkin pandangan dan pendapat saya tidak diterima atau tidak dipersetujui. Apa yang saya lihat adalah Aceh dahulunya mengirimkan pasukan untuk mengusir Portugis guys di Melaka, bukan sebagai tindakan yang agresif untuk menguasai Malaya pada ketika itu, tetapi untuk membebaskan saudaranya yang seagama daripada dijajah oleh Portugis guys. Jadi apa yang boleh saya katakan secara peribadi, Melayu Malaysia mungkin lebih bahagia dengan bangsa Aceh. Bermakna tiada masalah untuk bangsa Aceh datang. Misal kata di Kelantan sendiri, masyarakat Aceh ramai sekali guys yang datang, bukan sahaja bekerja, malah ada yang belajar guys. Kami bersaudara dan kita ibarat abang dan adik guys. Dan memang secara jujurnya saya melihat Melayu, Aceh, Minang, Bugis, Patani merupakan ikatan yang kuat guys melalui sejarah silam Kesultanan Melayu. Dan apa yang saya lihat, jelas sekali bangsa Aceh memang sopan guys dengan kejujurannya berniaga. Semoga anda semua diletakkan di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala guys. Jadi guys, kami ingat guys jasa pahlawan-pahlawan dan juga mungkin sultan terdahulu daripada Aceh yang telah banyak berkorban kepada Malaya guys, pada Malaysia untuk membebaskan Melaka dan juga Kedah daripada penjajah guys. Dan saya secara peribadinya sangat berterima kasih kepada pahlawan-pahlawan Aceh yang sanggup datang ke Malaya semata-mata untuk membantu saudaranya daripada dijajah oleh penjajah. Dan menurut beberapa cerita, banyak makam ulama sufi dari Aceh ke Malaysia yang syahid melawan Portugis. Dan pada saya Aceh baik guys, berani dan setia, Aceh taat dan beragama di setiap masa guys. Dan apa yang boleh saya katakan juga di sini guys, kerajaan Aceh juga pernah membantu Pahang dan daripada serangan Raja Siam. Dan Tun Sri Lanang, jika korang mungkin tahu, adalah dari kerajaan Pahang yang diangkat oleh Sultan Aceh sebagai pembesar kerajaan setingkat Mahapatih. Dan sebelum mengakhiri video pada kali ini, saya mendoakan semoga warga Aceh dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa dilimpahi rezeki dan negeri Aceh membangun seperti dahulu kala. Dan apa-apa pun insya-Allah jika ada masa dan ruang, pasti saya akan membuat lagi video reaction mengenai sejarah Aceh. Terimong Gionasi. Terimong Genasi. Takkan dah habis dah? Takkan dah habis dah? Habis dah ya? Tak sangka lah Aceh dengan Malaysia ni punya ngam dia yang memang baik daripada dulu lagi lah. Terbaik lah orang Aceh. Memang bagus lah aku kan. Aku lah bahasakan diri aku Aku lah kalau boleh lah suatu hari nanti nak pergi lah Aceh. Nak pergi ke melawat-melawat sana. Sekejap, korang ni tonton sampai habis tak? Tonton lah sampai habis tu. Lepas tu tinggal lah subscribe ke, komen ke. Alah, janganlah kedekut. Okay lah geng, sampai sini je lah kita. Jumpa lagi. See you next time. Bye bye.